saya diberi waktu untuk memberikan pembinaan. Tadi waktu saya duduk di situ dengarkan khotbahnya Pak Agung itu sudah mewakili pembinaan saya. Jadi sepertinya sudah selesai. Ya. Baik Bapak Ibu, kita rindu bahwa kegiatan seperti ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Isai, ini akan terus berlanjut, ya, akan terus berlanjut. Tidak hanya ini yang pertama dan terakhir, tetapi akan kita jaga kegiatan seperti ini. Kalau beberapa waktu yang lalu memang seperti tahun kemarin itu kita adakan kegiatan seperti workshop gitu ya, di tempat di Kemenak, tempat di IKIP ya, UMP waktu itu. Jadi memang setiap tahun sekali kita adakan, tetapi karena sekarang ini kan kita tahu bahwa pemerintah mengadakan efisiensi itu salah satunya yang tidak boleh dilakukan itu ya seperti ini tidak boleh. Jadi tapi saya berjanji kepada teman semuanya, saya tadi datang ke sini sama Bu Erni dulu, saya ajak ke sini karena nanti bulan April kita akan adakan kegiatan. Jadi efisiensi yang kena itu di kantor itu perjalanan dinas itu jelas dipotong 50%. Sementara kegiatan saya ada satu, kegiatan saya ada satu. Nah, nanti bulan April akan kita adakan kegiatan, pesertanya ya ini. Tapi bedanya kalau kegiatan ini panjenengan urunan, nanti kalau kegiatan saya jenengan saya sanggupi. Tapi namanya perjanjian, potongannya 50%. Potongannya 50%. Iya, nanti kita adakan kegiatan ya bulan April. Jadi dicatat Bu Erni pesertanya ya ini, yang nggak datang hari ini ya nggak diundang. Iya, jangan terima kasih dulu. Iya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya sangat berharap bahwa kita semua guru-guru itu aktif di MGMP dan KKB. Okay. Karena ini penting. Segala informasi itu kita dapatkan di MGMP dan di KKB. Ada beberapa informasi-informasi, ada beberapa ilmu yang mungkin didapat oleh satu orang atau dua orang itu bisa dibagikan di kegiatan KKB MGMP. Kalau ada permasalahan di sekolah panjenengan, itu kita bisa selesaikan di KKB dan di MGMP. Kemarin ada satu ibu itu masalah nggak punya perang, ya saya nggak punya. Tapi kalau dengan KKB atau MGMP seperti ini, pasti ada teman yang akan membantu, ya. Jadi untuk soal ini di KKB itu, ini soalnya gimana, ini kuncinya gimana, ini banyak sekali sih. Kalau sudah mau ujian itu ya. Nah itu kita KKB itu penting bagi kita ya, bagi kita semua. Makanya ini menjadi perhatian bagi kita, terutama Bapak Ibu guru yang baru. Ini banyak yang baru ya. Bapak Ibu ada yang belum 2 tahun mengajar di sini. Oh ada, ya. Banyak ya, ada beberapa orang ya. Belajarnya ya di sini di KKG MGMP. Jadi nanti KKG tingkat SD kita kumpul sendiri, MGMP tingkat SMP, tingkat SMA kumpul sendiri. Jadi di sini kita sama-sama belajar dan sama-sama menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di
sekolah kita masing-masing. Karena saya tahu bahwa setiap sekolah itu berbeda-beda di dalam menanggapi Bapak Ibu guru. Apalagi kalau kita itu minoritas. Gitu. Satu kasus yang terjadi di Kota Kediri beberapa waktu yang lalu ketika saya melakukan meeting untuk guru P3K, itu sekolah tidak mau terima murid Kristen. Saya baru dengar kali ini. Sekolah itu nggak mau terima murid Kristen atau murid Katolik atau murid Hindu. Maunya terima, ini sekolah negeri Bapak. Ini sekolah negeri. Nggak mau terima. Kenapa? Karena kalau saya terima murid Kristen atau murid Katolik atau murid Hindu, nanti saya akan cari guru dan saya akan bayari guru. Tragis ini. Untungnya kita bersyukur kemarin ada P3K yang diangkat di kota itu ada 12 ya, yang terisi 11. Jadi ada 11 guru SD dan SMP. Untungnya kita ada guru P3K ini kan mau tidak mau harus mengajar di situ. Namanya harus tercantum di sekolah itu. Jadi itu menjadi jembatan untuk orang tua mau menyekolahkan anaknya karena ada gurunya. Karena statement kepala sekolah ini benar-benar sudah nggak mau terima murid Kristen. Akhirnya ya anak-anak yang Kristen yang di sekitar itu sekolah yang jauh-jauh, yang di sekolah yayasan Kristen, yayasan Katolik. Nah ini kan menjadi PR bagi kita semua. Bagaimana kalau sekolah itu, ya itu tadi karena nggak mau bayari. Makanya kita sebagai guru ini kan harus punya dasar yang kuat ketika kita menjadi seorang yang dipanggil Tuhan, yang diutus Tuhan, yang menjadi mandataris Tuhan untuk kita menjadi berkat bagi anak-anak kita. Ada beberapa yang ingin saya bagikan kepada slide-nya ya. Ya, saya bacakan aja. Menjadi seorang guru itu adalah sebuah rahmat, anugerah. Amin. Anda jadi guru anugerahnya. Iya enggak? Kalau kita antara yakin ya, itu rahmat Tuhan yang luar biasa. Kita mengajar dengan ikhlas dan dengan penuh syukur. Meskipun ya seperti itulah yang kita hadapi di lapangan. Mengabdi dengan penuh ketulusan, Bapak Ibu, keikhlasan. Panjenengan jadi guru ikhlas enggak? Ikhlas ya. Ikhlas lahir batin ya. Dibayar enggak dibayar ikhlas ya. Ikhlas ya. Ikhlas ya. Tuhan Yesus mendengar itu. Ya. Seorang guru dia mengajar harus dengan hati yang bersih dan penuh kegembiraan ya. Panjenengan kalau ngajar dengan gembira atau dengan bersungut-sungut gitu, gembira ya, tanpa bersungut-sungut dan tidak bermalas-malasan. Kemudian menjadi guru itu adalah sebuah amanat. Ya, amanat siapa? Amanat Tuhan Yesus. Jadi pelayanan kita itu di dunia ya berbeda-beda. Dulu saya jadi guru, kemudian jadi pengawas, kemudian jadi Tuhan panggil saya jadi penyelenggara. Waktu saya jadi penyelenggara itu Bapak Ibu, saya diumeri teman saya. Kenapa? Karena jadi pengawas itu enak. Kenapa enak? Karena pengawas itu tunjangannya besar, kemudian usia pensiunnya 60.
Sementara dari penyelenggara itu pensiunnya 58, terus tunjangannya kecil. Tapi kenapa saya mau itu? Karena itu ketika saya berdua sama Tuhan, ini memang Tuhan kehendaki saya. Tahun depan saya pensiun, tahun depan saya sudah masa kerja saya. Jadi ya memang amanat. Siapa yang mengutus kita? Kalau yang mengutus Tuhan Yesus, ya kita harus manut Tuhan Yesus. Memang harus berkorban, ya. Menjalankan amanat itu juga memang harus berani berkorban. Saya bilang sama istri saya, kira-kira berani tidak itu? Oh ya nggak apa-apa kalau itu memang Tuhan yang memanggil. Jadi ketika saya dari pengawas pindah ke penyelenggara itu ya memang banyak hal yang secara material itu memang rugi, tetapi memang itulah amanat Tuhan. Jadi ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hambanya, untuk menjadi apapun gitu, memang harus bayar harga, itu hanya yang sering kita tidak bayarnya. Kalau secara manusia kita hitung-hitungan kita rugi gitu, tetapi Tuhan tidak akan menjadikan kita rugi. Amin. Semua yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Kalau kita menjalankan bahwa itu adalah amanat. Dan saya meyakini itu dan saya percaya bahwa Tuhan pasti memelihara saya. Saya lulus, saya lulus. Saya pensiun, anak saya masuk kuliah. Tuhan, secara matematika ini gimana Tuhan? Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu maha kaya. Amin. Tuhan itu maha kaya. Jadi jadi guru itu sebuah amanat. Maka kita harus menjalankan amanat itu, mandat yang Tuhan berikan bagi kita. Berikutnya, menjadi guru itu adalah panggilan. Jadi sudah ya, menjadi panggilan. Tuhan memanggil kita, panggilan yang harus kita lakoni. Harus kita lakoni. Kita nggak tahu akan kehidupan kita besok. Tetapi kalau kita seturut panggilan Tuhan, Tuhan yang berjanji itu tidak akan mengingkari janji. Dan saya membuktikan itu, Tuhan juga mengingkari janji bahwa panggilannya itu luar biasa bagi saya. Jadi kita tidak merasa takut, kita harus penuh semangat, penuh gairah, ya. Kita harus berani menghadapi apapun. Ya. Ada beberapa orang yang kalau hitung-hitungan secara materi, ya, akhirnya lari lah dari panggilan. Tetapi kalau kita mendengar panggilan itu sebuah pelayanan, bahwa dari pelayanan itu kita dihidupi oleh Tuhan, maka kita tidak akan lari dari panggilan dengan segala konsekuensinya. Wester itu dulu jadi guru di kota, kemudian berhenti, kemudian sekarang jadi guru lagi. Karena panggilan lari kemana pun dipanggil oleh Tuhan. Ketahu. Mau lari kemana ya? Lari Pak. Panggil ya datang lagi. Gak bisa pergi, gak bisa jauh. Itu sudah berapa sekolah Bu di Ketami ya? 5. Oh ya 5. Sudah mengundurkan diri gak mau jadi guru. Tapi Tuhan panggil lagi jadi guru. Itu panggilan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kalau itu panggilan kita tidak bisa menolak. Berikutnya, nggak panjang Bapak Ibu, ikan sepat, ikan gabus. Guru adalah ibadah, ya, guru adalah ibadah. Mengajar dengan mencinta, senantiasa menghayati kehadiran Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang guru, itu kita menjalankan ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi berkat bagi anak-anak murid kita. Kalau guru tidak bisa jadi berkat, itu anak itu nancep gitu. Saya ingat anak saya, dia cerita, ini gak rasani loh. Ada gurunya itu.
kadang masuk, kadang nggak masuk, kadang nggak masuk lagi, banyak nggak masuknya. Itu anak saya itu nancep gitu. Pak, guruku agama itu wes seminggu itu paling masuk cuma berapa hari. Dalam pernah satu semester itu nggak ketemu Bapak Ibu sama guru agamanya. Beneran ini. Saya lapor sama Pak gurunya, saya datangi Bapak gurunya. Gimana Bapak guru ini kok? Oh iya Pak, ini mau berubah gitu. Mau berubah, kita bikinkan absensi tiap hari, tiap kedatangannya dia harus datang. Karena beliau ini ngajar beberapa sekolah. Bapak Ibu yang ngajar beberapa sekolah, itu enggak apa-apa. Tapi jangan sampai satu semester itu muridnya nggak ketemu, itu kan kebangetan gitu. Kebangetan satu semester nggak ketemu. Tahu-tahu muncul nilainya. Nilainya bagus-bagus Bapak Ibu. Anak saya itu nilainya bagus itu. Iya. Saya ketemu guru Katolik, cerita sama saya. Nggak tahu dapat nilai dari mana, nggak pernah masuk, tahu-tahu ngasih nilai bagus-bagus sama siswanya. Ngaji. Iya. Bapak Ibu nggak pernah ketemu muridnya dapat nilai bagus. Ya, jadi ibadah bagaimana kita bisa menjadi berkat. Ya. Satu lagi ada saya cerita itu guru itu sudah nggak pernah jarang masuk. Itu tadi sampaikan kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit gitu. Ya, sering ya guru-guru itu mempersulit siswanya. Jangan sampai Bapak itu tidak jadi berkat bagi anak-anak. Saya bilang tadi nancep dia anak-anak didik kita itu nancep, ingat terus. Saya dulu ngajar di SMA itu waktu jadi pengawas di kota, saya masih ngajar di SMA karena